Oke, selamat malam. Ya, malam bro. Malam nih akhirnya kita yang ke berikutnya nih malam lagi. Nah, ini Oke, kita oke. mau lebih ini aja ya, lebih efisien. Jadi kita mulai dari ngomongin berita dulu nih, Oke, siap. jadi biar lebih teratur. Ini ada berita empat saham beken lagi murah, dividen tak perlu diragukan. Sebetulnya empat saham ini Oh, lebih ke saham bank ya. Jadi empat saham big bank, oke. bank besar kemarin itu hari Jumat itu turun Tapi BCA totalnya. masa turun banyak? BCA nggak Ya, turun banyak sih. dan ini dalam satu satu minggu BCA turun 3,74, BRI turun 3,1, BMRI turun 4,62%, terus eh, BBNI ini yang sampai 8,19% nih. Ya, BNI yang paling dalam. Ya, Kalau nah ini BRI sudah dalam dari kemarin. ya dari dari sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah ini gimana nih, ada tanggapan? Jadi tanggapannya paling ini saatnya mulai masuk atau tunggu dulu, dan paling bagus masuk yang mana, salah satu, salah dua, atau empat-empatnya gitu. Oke. Ada yang aku baru dengerin si Bernard ya. Dia Hmm. bilang Indonesia ini konsumsi itu 60% ya. Konsumsi masyarakat itu 60% yang menopang GDP. Hmm. Nah, kalau apa ekonomi gak bagus, apalagi ada PPN naik 12%, itu kan imbasnya kan semua barang ya, nggak cuma satu dua barang, tapi semua barang naik sedikit-sedikit semua gitu ya. Jadi itu pasti menekan daya beli, Hmm. konsumsi. Nah, apalagi di GDP Indonesia itu konsumsi 60% ya, makanya ekonomi pasti tertekan. Itu yang menurut dia salah satu analisa kenapa Big Bang ini turun ya. Masuk akal sih, masuk Hmm. akal. Jadi asing melihat ekonomi Indonesia agak berat tahun 2025. Sudah berat kemarin 2024, tapi kena PPN 12% lagi jadi lebih berat lagi. Kan itu ada isu malah yang tidak naik PPN-nya cuma tiga barang aja. Cuma minyak curah, tepung terigu apa gitu ya. Yang lain semua naik gitu ya. Jadi nggak jadi cuma barang mewah, tapi ternyata semua kecuali tiga barang. Jadi ya ya udah, karena sedikit-sedikit semua, apalagi sudah 2024 memang sudah sulit, tambah sulit lagi 2025. Itu mungkin benar juga alasan kenapa empat bank ini yang merepresentasikan ekonomi Indonesia ini turun banyak gitu. Dan ditambah lagi kemarin masih soal pemutihan ya. Kemudian kapan hari yang kemarin kan kemarin itu kan BRI turun banyak tapi Bank Mandiri enggak. Mm-mm. Yang kali ini semua turun banyak. Ya ternyata mungkin asing udah dapat bocoran kalau PPN itu jadinya semua barang gitu ya, nggak cuma barang Oh. mewah aja. Makanya mereka sudah buang duluan gitu lah. Mm-mm. Itu menurut kayaknya ya begitu. Mm-mm. Cuma BCA nih yang paling menurutku paling turunnya paling sedikit karena ya BCA kan korporasi ya, utang utang Mm-mm. korporasinya bagus. Jadi mungkin yang paling sedikit terpengaruh BCA sih. Jadi Masuk kita masuk masuk mana yang ya? mm, Nah, kalau lihat teknikal ini sudah waktunya double bottom di BNI, BBRI, Mandiri. Wah, kalau milih yang mana nih yang sulit ini? Ya, cuma yang kalau kalau yang belum double bottom malah BCA malah ya yang ini B. belum. Ini Malah BCA belum. potensi double bottom Mandiri, BRI, BNI. Jadi menurutku kalau memang mau yang high risk itu boleh coba salah satu dari tiga itu. Kalau jebol support ya dilepas dulu karena ini kan nebak double bottom, Mhm. ya kan? Ternyata kalau jebol ya lepas dulu. Kalau mau average down yang paling aman menurutku ya BCA sih. Kalau mau Hmm. average down ya, karena Hmm. BCA ngikut aja turunnya tapi paling kuat bertahan gitu. Ini udah Menurutku loh tembus ya. BRI, ini ya double bottomnya. Ya Tembus ya, memang double bottom kan nggak persis banget ya. Ya persis. area area seperti itulah, area segitu ya. Atau ini gitu ya. Ya masih double bottom lah hitungannya ini. Masih tepat bottom.
pas semua double bottom ini, BRI, Mandiri, BBNI kompak nih. Double bottom Hmm. semua. Ya, jadi Oh iya, tuh. jadi Iya, kalau mau tebak tebak double bottom ya empat ini. Nah, tiga iya, sorry, tiga ini. iya. Sama BBNI. Mau pilih yang mana? Tinggal selera. Atau ada mana yang lebih Kalau aku bagus? rekomen sih BCA dan salah satu dari tiga ini. Ya salah satunya yang mana tuh? Yang asetnya paling besar kah? Yang kredit paling besar kah? Atau BNI itu masuk Hmm, ke kredit consumer ya? Nama korporasi ya? BNI lebih retail ya katanya ya gitu. Kalau Mandiri lebih korporasi. Oh, Kalau BRI lebih rakyat kecil gitu ya katanya hmm, gitu. hmm, hmm. Eh, yang mana ya? Ya, aku bilang salah satu dari tiga inilah. Hampir semua potensinya sama, aku pikir ya. Sama lah ya. Kalau Sama aja. trader mah naiknya, yang penting kan naiknya sama. Cuma BRI itu paling paling apa ya, paling besar lah ya. Lah kan laba terbesar nomor satu. Hmm, Kedua dia punya anak perusahaan dua yang bagus-bagus, Agro sama BRIS. Sorry, jadi BRI itu ada Agro. Nah, ada hmm. Agro. Ya, jadi banyak yang suka BRI. Banyak yang suka BRI. Ya mungkin BRI aja lah. Ya, Iya, BCA sama BRI aja lah. itu saham saham kapal induk dua-duanya. Jadi nggak mungkin tenggelam ya. Ya ini lagi tenggelam ini. Cuma Ini, kalau sampai tidak ada harganya sih, kecuali ada skandal besar ya. Jadi kan hmm, hmm, bank negara ini kan resiko korupsi kan besar, bank negara itu terus hmm, terang ya. Makanya KPK-nya kan selalu lagi rajin. Kemarin kemarin Jaksa Agung yang rajin. Nah, siapa tahu nih giliran bank-bank BUMN ini juga mulai diperiksa ya. Ya, siapa hmm, tahu ya, karena mungkin Prabowo ini sekarang sudah agak galak untuk korupsi juga bisa juga kan ya. Dia punya semangat anti korupsinya tinggi. Karena kabarnya begitu sih. Jadi ya jelek dalam waktu pendek, tapi kalau korupsi diberantas jangka waktu dalam waktu panjang juga akan bagus. Ya, Tapi dalam jangka panjang, kata Keynes, kita semua mati. Jadi nggak penting. Nggak ya jangka keburu. panjang di mata 2 tahun gitu kan, jangka pendek ya 2 bulan gitu kan Oh ya. gitu. Hmm, Nggak sampai dua kalau puluh tahun ya. 20 tahun kita udah nggak ada kayaknya. ya nggak usah dipikirin lah. Iya makanya. Itu prinsipnya Lord Keynes tuh itu. Jangka panjang nggak usah dipikirin lah. Kita semua Iya, bakal mati. ya jangka 2 tahun itu pokoknya pemerintahan Prabowo kan 5 tahun ya kan ya. Hmm, Dan 5 tahun ini katanya bagus jangka panjang karena ini korup semangat menggalakkan apa semangat anti korupsinya tinggi gitu ya korupsi. kan kelihatan Pak ya kemarin Hmm, awal-awal itu Jaksa Agung bergerak banyak masif sekarang KPK hmm, mulai bergerak masif ya kan ya hmm, jadi tapi jangka pendek pasti ya itu diobrak-abrik ini ya hmm. kalau ternyata BRI ketahuan banyak NPL-nya ternyata disembunyikan banyak langsung menggelembung tinggi nah bisa aja jebol bottom jebol ini hancur ini ya gitu.